Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Perfect World episode 244. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, pertarungan dahsyat terjadi di medan perang kuno, tempat singa Phoenix darah berdiri seperti gunung merah yang hidup. Di hadapannya, seekor semut tanduk surgawi kecil menatap dengan amarah yang membara. Sejak lahir, semut itu kehilangan keluarga dan menduga makhluk raksasa inilah penyebab kehancuran mereka. Dendam yang dipendam sejak lama membuatnya berani melawan sosok yang jauh lebih besar dan kuat dari dirinya. Benturan kekuatan terjadi tanpa henti. Cahaya emas dan merah darah memecah langit. Sementara tanah terbelah setiap kali kedua makhluk itu saling menghantam. Semut kecil itu sebenarnya belum matang, namun amarahnya mendorongnya menembus batas tubuhnya sendiri. Ketika singa Phoenix darah sengaja menyinggung kematian saudara-saudaranya, luka lama itu pecah dan tubuh semut berubah merah, masuk ke kondisi mengamuk khas rasnya. Sejak itu, ia menghantam tanpa takut mati, mematahkan gigi sang singa, merobek sayapnya, dan memaksa makhluk raksasa itu mundur ketakutan. Saat singa Phoenix darah melarikan diri menuju pegunungan suci, semut kecil mengejarnya dengan kekuatan yang hampir tak terkendali. Si Hao yang mengawasi dari jauh memahami bahwa ini adalah pertempuran yang harus dijalani semut itu sendiri. Namun, sebelum semut kecil bisa memberi pukulan terakhir, seorang pemuda misterius muncul di kaki pegunungan. Sang singa langsung memanggilnya sebagai tuan. Tidak ada yang menyangka bahwa makhluk perkasa seperti singa Phoenix darah ternyata tunduk pada seseorang yang tampak begitu tenang dan tak tergoyahkan. Di episode selanjutnya, si Hao merasakan bahaya yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pemuda berambut emas yang berdiri di hadapannya memiliki aura yang sangat kuat. Begitu kuat hingga terasa tak dapat diukur. Semut emas kecil yang terluka parah hanya bisa menatap pemuda itu dengan kebingungan. Namun kenyataan yang ia temukan jauh lebih kejam dari dugaan apapun. Pemuda itu ternyata adalah pembunuh dua saudara dari semut kecil. Dialah yang memenggal kepala mereka dan memberikan tubuh mereka kepada singa Phoenix darah untuk dimakan. Mendengar itu, semut kecil merasa seolah jantungnya tercabik. Ia adalah satu-satunya keturunan yang tersisa dari keluarganya. Kesedihan bercampur kemarahan membuat tubuhnya gemetar. Air mata darah mengalir dari matanya, dan ia melompat maju mengikuti dorongan balas dendam yang membara. Si Hao segera menghentikannya. Ia tahu bahwa jika semut kecil menyerang tanpa berpikir, ia hanya akan mati sia-sia. Namun semut kecil tidak lagi memikirkan hidupnya. Yang tersisa di dalam dirinya hanyalah rasa kehilangan dan keinginan untuk membalas dendam. Sementara itu, pemuda berambut emas yang menjadi sumber tragedi ini berdiri dengan tenang. Tubuhnya bersinar lembut, tetapi tatapannya membawa tekanan yang membuat dunia seolah bergetar. Rambut emasnya terurai seperti sutra, wajahnya tampan namun tajam, dan kedua matanya yang berwarna emas membentuk simbol salib yang memancarkan kilatan petir. Baginya, membunuh dua saudara dari semut kecil hanyalah perbedaan kekuatan. Mereka sudah berada di puncak kemampuan mereka, tetapi tidak mampu menandinginya. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati semut kecil. Ia berusaha menerjang lagi, tetapi si Hao terus menahannya. Pada akhirnya, si Hao membiarkan semut kecil untuk maju, meluapkan emosinya, sambil tetap bersiaga penuh jika sewaktu-waktu keadaan memburuk. Semut kecil mengerahkan tinju semut, jurus terkuat yang mengalir dalam darahnya. Tinju itu cukup kuat untuk mengguncang ruang dan menciptakan retakan hitam di udara. Namun pemuda berambut emas itu menghindari semua serangan tanpa kesulitan, hampir tanpa bergerak dari tempatnya berdiri. Ketika semut kecil mengerahkan pukulan terakhir dengan seluruh energi abadi dalam dirinya, pemuda itu mengulurkan tangan dan menangkap tinjunya dengan mudah, seolah menjepit serangga kecil. Tangan itu tidak bergerak sedikit pun, sementara semut kecil berjuang sekuat tenaga tanpa hasil. Singa Phoenix darah yang menyaksikan kejadian itu tertawa, mengingatkan bahwa kakak-kakak semut kecil yang jauh lebih kuat pun telah mati dengan mudah. Semut kecil semakin murka.
tetapi tetap tak berdaya. Pemuda itu yang memperkenalkan diri sebagai Hewsuang bahkan berniat menjadikannya bawahan. Bagi semut kecil, itu adalah penghinaan terbesar dalam hidupnya. Saat Hewsuang hendak bertindak lebih jauh, Si Hao bergerak cepat. Ia melepaskan teknik reinkarnasi, mengirimkan hujan cahaya waktu yang mengguncang langit dan bumi. Hewsuang membalas dengan teknik lengan dunia dan telapak tangan dunia, memadatkan matahari, bulan dan bintang-bintang dalam satu gerakan. Benturan energi mereka menghancurkan ruang di sekitar, namun keduanya selamat tanpa luka fatal. Dari sana, Si Hao mulai menyadari sesuatu yang menakutkan. Hewsuang rupanya juga mengincar kitab suci yang tidak dapat dihancurkan. Dan ia mengatakan bahwa selama ini, ia bahkan belum benar-benar menggunakan kekuatan aslinya. Si Hao merasakan ancaman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Lawan di hadapannya bukan sekedar kuat, ia adalah bahaya yang dalam, seperti jurang tanpa dasar. Ketegangan di antara mereka meningkat. Hanya dengan berdiri berhadapan, energi dari tubuh mereka sudah cukup untuk menghancurkan batu besar menjadi serpihan. Ruang di antara mereka terdistorsi, dan langit tampak melengkung. Kilatan petir tiba-tiba membentuk danau listrik yang meledak di kehampaan, seolah menegaskan bahwa tidak ada kehidupan yang layak berada di tengah pertarungan dua kekuatan besar ini. Semut kecil yang sudah sangat terluka kembali bangkit dan menyerang Hewsuang dalam keadaan kalut. Namun, hanya dengan satu gerakan ringan, Hewsuang membuat tubuhnya terpental seperti serangga tak berdaya. Si Hao melihat itu, dan akhirnya ia mengerti bahwa ancaman di depannya jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Pertempuran pun benar-benar dimulai. Si Hao mengeluarkan seluruh kemampuannya. Tinju petirnya mengoyak langit, sementara cahaya ilahi menyelimuti tubuhnya. Hewsuang membalas dengan ketenangan yang dingin. Setiap gerakannya lembut, tetapi mampu menghentikan serangan-serangan mematikan. Energi mereka bertabrakan seperti dua bintang yang meledak. Simbol-simbol kuno berputar di udara. Petir bercampur dengan bulu kunpeng, dan energi kekacauan primordial memecahkan kehampaan. Pertempuran begitu cepat hingga mata biasa tidak dapat mengikutinya. Mereka bergerak seperti dua naga yang saling menerkam. Hewsuang memanggil kekuatan dari dunia asing. Kabut abu-abu menyelimuti tubuhnya dan menekan hukum alam, membuat dunia bergetar ketakutan. Serangan mereka semakin dahsyat hingga langit berubah warna. Hujan darah turun, bukan sebagai ilusi, tetapi sebagai kenyataan. Awan terbelah oleh jeritan tak kasat mata, dan wajah-wajah pahlawan yang gugur muncul samar di cakrawala. Si Hao merasakan kesedihan mereka masuk ke dalam dirinya, suara hati mereka tentang kegagalan, keputusasaan, dan rasa tidak mampu melindungi dunia menggema dalam tulangnya. Kesedihan itu berubah menjadi kekuatan besar yang bangkit dari jiwanya. Gunung dan sungai seolah bergerak bersamanya. Pada saat yang sama, Hewsuang memperlihatkan wujud sejatinya. Bayangan raksasa hitam muncul di belakangnya, membawa kapak dan tombak seperti dewa perang dari dunia lain. Kabut abu-abu mengalir dari tubuhnya dan menelan langit serta bumi. Setiap langkahnya mengguncang dunia, memberi tanda bahwa pertarungan ini akan menjadi salah satu yang paling menentukan dalam sejarah. Pertempuran mencapai puncaknya. Energi abadi milik Si Hao beradu dengan kabut asing milik Hewsuang. Pemandangan itu seperti mengulang hari-hari terakhir sebuah dunia. Roh-roh heroik, jeritan perang kuno, dan suasana akhir zaman yang menyesakkan hati. Hewsuang akhirnya melepaskan teknik mematikannya. Dari matanya yang bersinar emas, 4 pedang ilahi muncul dan membelah dunia. Sementara kedua pupilnya berubah menjadi gerbang kegelapan yang ingin menelan roh Si Hao. Si Hao membalas dengan seluruh kekuatannya. 6 seni reinkarnasi membangkitkan potongan waktu, memanggil wajah para pahlawan yang gugur, memberi dukungan dan kekuatan yang terlahir dari pengorbanan mereka. Pertempuran terakhir pun meletus. Cahaya dan kegelapan bertabrakan, menghancurkan langit dan bumi. Keduanya terpental, darah mengalir dari mulut, dan dunia tenggelam dalam keheningan mencekam. Keduanya berdiri kembali, memancarkan niat membunuh yang mampu membuat dunia bergetar. Pertarungan belum berakhir, dan dari langit, para pahlawan yang telah gugur terus menatap. Sementara hujan darah tidak berhenti, seolah dunia sendiri sedang berdoa. Si Hao berdiri dengan tubuh bersinar terang. Api ilahi menyala dari dirinya. Rambutnya berkibar karena energi besar yang terpancar. Ia mengerahkan seluruh teknik yang ia miliki, membuat bumi dan langit bergetar. Lagu perang kuno seperti terdengar kembali, memenuhi udara dengan kesedihan dan harapan terakhir. Petir hitam menyambar, hujan darah mengalir, dan dunia dipenuhi bayangan mayat dari masa lalu, seolah sejarah kelam terulang kembali. Di sisi lain, Hewsuang bangkit dengan kekuatan lebih menakutkan. Tubuhnya diselubungi kabut abu-abu, membuatnya terlihat seperti raja iblis yang turun ke dunia.
Kekuatan gelap yang ia lepaskan meruntuhkan tanah dan menelan cahaya di sekitarnya. Dua kekuatan besar, cahaya dan kegelapan, kembali bertabrakan. Si Hao bertarung hanya dengan satu tujuan, menang atau mati. Benturan dahsyat antara Si Hao dan He Wushuang menghancurkan segalanya. Langit runtuh, bumi terbelah, dan energi kacau memenuhi setiap sudut ruang. Keduanya lenyap ditelan cahaya besar yang meledak dari pusat pertempuran. Ketika cahaya itu akhirnya mereda, yang tersisa hanyalah kehampaan luas dengan retakan-retakan besar di mana-mana. Darah menetes dari celah ruang, dan potongan tubuh berserakan tanpa bentuk. Di antara semua kehancuran itu, hanya setengah tubuh Si Hao yang ditemukan. Semut emas kecil meraung pilu, tidak mampu menerima kenyataan bahwa sahabat yang begitu ia kagumi bisa hancur separah ini. Tak jauh dari tempat itu, singa Phoenix darah tertawa penuh kepuasan. Namun rasa puas itu berubah menjadi curiga ketika tetesan darah abu-abu mulai jatuh dari retakan ruang. He Wushuang juga hancur parah dalam benturan dahsyat tersebut. Ketegangan meningkat ketika sebuah istana raksasa perlahan muncul dari kedalaman kekosongan. Itulah istana kekacauan prima, bangunan legendaris yang kekuatannya bahkan lebih menakutkan daripada kapal hitam kuno yang pernah mengguncang dunia. Di dalam istana itu, dua artefak kuno sedang bertarung sengit. Pot peleburan kuno dan inti pedang abadi milik Si Hao membuat ruang dan waktu bergetar ketakutan. Sementara itu, semut kecil dan singa Phoenix darah mencari kepala Si Hao dan He Wushuang. Kepala He Wushuang ditemukan terlebih dahulu. Meski terluka berat, ia masih hidup. Tubuh dan kepalanya menyatu kembali. Lalu ia meminum pil ilahi untuk memulihkan kekuatan. Semut kecil mencoba menyerangnya, tetapi cahaya tiba-tiba muncul dari sisi lain. Kepala Si Hao juga ditemukan dan langsung menyatu dengan tubuhnya. Setelah meneguk cairan umur panjang yang sangat langka, keduanya kembali bangkit dengan kekuatan besar. Tetapi He Wushuang memilih mundur. Ia segera menuju puncak gunung untuk merebut kulit binatang emas yang menyimpan kitab suci yang tak dapat dihancurkan. Salah satu kitab paling legendaris dalam dunia kultivasi. Si Hao mengejarnya, dan keduanya tiba hampir bersamaan. Sesampainya di puncak, benturan keras kembali mengguncang langit ketika Si Hao dan He Wushuang memperebutkan lembaran emas kitab suci itu. Pertarungan mereka telah sampai pada titik tanpa jalan kembali. Hanya salah satu dari mereka yang bisa hidup. Demi kitab tersebut, mereka mengerahkan semua kemampuan dan bertarung tanpa memedulikan rasa sakit. Angin kencang membelah langit ketika rambut emas panjang He Wushuang bergerak seperti cambuk ilahi yang menyerang Si Hao. Rambut itu begitu tajam, seolah bisa memotong batu sekeras apapun. Si Hao membalas dengan mengeluarkan gelombang petir dari mulutnya, menghasilkan suara ledakan seperti ratusan gunung berapi yang meletus bersamaan. Hampir bersamaan, cabang-cabang willow emas muncul dari punggung Si Hao, menyerang sisi He Wushuang. Benturan teknik mereka menimbulkan luka dalam di tubuh masing-masing. Darah mengalir, membasahi tanah. Namun tak satu pun dari mereka berhenti. Mereka meninggalkan lembaran kitab dan kini hanya fokus pada satu tujuan, membunuh lawan di hadapan mereka. Dalam pertarungan itu, Si Hao merasakan pencerahan mendalam mengalir di tubuhnya. Setelah melewati kematian, tekniknya terasa semakin matang. Bulu kunpeng melayang mengelilinginya, membentuk pusaran emas yang menyerap energi langit dan bumi. 3 bunga dao yang pernah muncul di atas kepalanya kini berubah menjadi 3 bola cahaya yang bergetar seperti gema dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. He Wushuang pun membangkitkan kekuatan asing dari ruang di antara alisnya. Kapak perang raksasa turun dari langit, dipenuhi cahaya dingin yang seolah mampu membelah dunia. Pusaran emas Si Hao menekan sebagian besar kekuatan kapak, sementara 3 bola cahaya menahan sisanya. Pertarungan mereka kembali meledak. Teknik kuno dan kekuatan besar bentrok berkali-kali, seperti kembang api surgawi. 3 bola cahaya memberi Si Hao kekuatan tambahan, seolah suara dari 3 zaman mendukungnya. Namun bola-bola itu akhirnya pecah dan berubah menjadi kabut yang menyelimuti tubuhnya, membuatnya tampak seperti makhluk abadi yang terlahir kembali. He Wushuang menyerang lagi, kapaknya membelah langit, menghancurkan ruang. Si Hao menangkisnya dengan keras, menghasilkan retakan panjang di udara. Mereka bertarung begitu intens hingga 800 gerakan pun tidak cukup untuk menentukan pemenang. Lalu situasinya berubah total. He Wushuang memadatkan ruang dan waktu di sekeliling mereka. Medan perang membeku. Si Hao tidak bisa bergerak, seolah waktu berhenti mengikuti perintah musuhnya. Serangan mematikan segera meluncur ke arahnya. Pada saat kritis itu, tubuh Si Hao berubah. Ia tidak lagi membatasi diri. Tubuhnya berubah menjadi bilah emas yang tajam, dipenuhi simbol ilahi dari berbagai teknik yang ia kuasai. Inilah bentuk baru yang ia ciptakan dari pemahaman mendalam tentang tubuh fisiknya sendiri. Bentuk pedang hidup yang mampu memotong langit. Benturan mengerikan terjadi lagi. Cahaya pedang dan kapak menghancurkan
apapun yang tersentuh. He Wushuang terluka parah di bagian perut, sementara tubuh pedang Si Hao mulai terkorosi oleh kabut asing yang tak dikenal. Keduanya mulai kelelahan, namun tekad mereka tidak padam. He Wushuang memanggil hukum alam dari dunia lain, membuat tekanan besar turun dan menghimpit medan perang. Si Hao tetap berdiri. Tubuhnya yang penuh gerbang dao membuatnya kebal terhadap penindasan itu. Dengan satu pukulan penuh tenaga, ia menghantam dahi He Wushuang hingga retak. Namun He Wushuang tidak menyerah. Jari tangannya berubah menjadi pedang dan menembus alis Si Hao. Mereka melancarkan serangan terakhir. Niatnya hanya satu, menghancurkan semangat primordial lawan. Benturan terakhir itu menghasilkan pemandangan yang mengerikan. Dahi He Wushuang terbelah oleh pukulan Si Hao, sementara alis Si Hao terbuka akibat pedang jari musuhnya. Keduanya tumbang bersamaan. Setelah itu, dunia tenggelam dalam kegelapan dan keheningan. Waktu berjalan tanpa jejak, darah mengering, tulang-tulang lenyap, dan medan perang berubah menjadi tanah mati yang tak lagi memiliki kehidupan. Gunung-gunung kehilangan cahaya sucinya. Kitab suci yang tidak dapat dihancurkan tidak terlihat lagi. Semua ditelan waktu dan dilupakan. Berabad-abad kemudian, seekor semut kecil menggali sebuah tengkorak tua dari tanah. Tengkorak itu jatuh berguling hingga berhenti di kaki gunung, menjadi saksi bisu tragedi kuno. Daerah itu tampak seperti kuburan raksasa yang penuh kesedihan sejarah. Di tengah kesunyian itu, seorang pemuda berdiri diam seperti patung. Tubuhnya dipenuhi debu, wajahnya tenang tetapi penuh emosi rumit. Di bahunya bertengger seekor semut emas kecil. Mereka adalah Si Hao dan semut tanduk surgawi. Keduanya bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Semuanya terasa seperti mimpi panjang atau reinkarnasi, tetapi terlalu nyata untuk disebut ilusi. Mereka mengingat pertarungan melawan He Wushuang, rasa sakit yang mereka rasakan, hingga teknik-teknik yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Namun medan perang yang kini terbentang di depan mereka kosong tanpa jejak. Tidak ada mayat, tidak ada darah, dan tidak ada bekas kehancuran. Kebingungan semakin besar ketika Si Hao menyadari bahwa obat umur panjang yang ia miliki telah hilang, seolah benar-benar ia minum dalam pertempuran itu. Jejak kelima reinkarnasi Dao juga muncul di telapak tangannya, menandakan bahwa apa yang ia alami bukan sekedar bayangan. Saat mereka mencari kitab suci yang tak dapat dihancurkan, mereka mendapati bahwa lembaran emas itu telah menghilang. Gunung tempat kitab itu berada tidak lagi mengeluarkan cahaya suci. Kecurigaan pun muncul. He Wushuang mungkin telah mengambilnya. Ketika mereka masih memikirkan hal itu, seekor gagak hitam muncul dari bayang-bayang. Burung itu tidak tampak seperti makhluk biasa. Di sekitarnya terlihat wajah-wajah roh heroik dan api hitam yang mengalir dari tubuhnya. Burung itu membawa aura kesedihan dan kehancuran, seolah menyimpan rahasia besar. Gagak itu pun kemudian mengungkap kebenaran besar yang tersembunyi. Tanah tempat mereka berdiri memang medan perang kuno. Semua pemandangan mengerikan yang mereka lihat sebelumnya bukanlah ilusi biasa, melainkan ujian yang memperlihatkan sejarah pertempuran terakhir di masa lalu. He Wushuang benar-benar ada. Ia adalah tokoh muda terkuat dari dunia lain di akhir era kuno abadi. Pertarungan yang dialami Si Hao bukan bayangan palsu, tetapi cermin dari pertempuran nyata pada pahlawan zaman dahulu. Jika mereka gagal melewati ujian ini, maka mereka tidak layak mendapatkan kitab suci yang tidak dapat dihancurkan. Dengan penjelasan itu, Si Hao mulai memahami betapa besar rahasia yang tersimpan di gunung suci ini. Kebenaran yang ia temui bukan hanya tentang kitab suci, tetapi juga tentang sejarah, reinkarnasi, dan dua dunia yang saling terhubung oleh takdir para pahlawan masa lampau. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Perfect World episode 244. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.